baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada dengan tidak kurang suatu apapun. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan berikan sukacita kepada anak-anak kecil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, mengampuni setiap dosa dan salah kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kurang semangat. Apakah ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Ayolah, untuk pujian yang pertama kita angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Anak-anak gak boleh duduk. Yuk kita gerakin badan kita angkat pujian Big or Small. Siapkan hati kita yang terbaik, kita akan mengangkat pujian firman Tuhan. Ku dengar. Ku
memuliakan nama-Mu. Sebentar mereka mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan setiap tanah hati kami Tuhan, jadi tanah hati yang terbaik, agar benih-benih firman-Mu sebentar boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan adik-adik, anak-anak yang Om kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Om Ani ya, setelah sekian lama tidak bertemu. Pada kesempatan kali ini Om akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah pernah disampaikan atau disinggung oleh Tante Mona ya, tentang ke-10 tulah. Tetapi Om pada kesempatan kali ini tidak 10 tulah semua Om ulang kembali, tidak. Tetapi Om akan ambil hanya bagian terakhirnya saja, di mana yang menceritakan bahwa ada kematian anak sulung di tengah-tengah bangsa Mesir pada waktu itu. Ya, kita akan melihat kenapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa Mesir pada waktu itu. Kita akan perhatikan hal ini secara seksama ya. Kita akan lebih mendalam sedikit mengenai hal ini. Om akan bacakan Keluaran 12 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30 terlebih dahulu. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematiannya. Tidak ada rumah yang tidak kematian. Dengan kata lain, setiap anak sulung yang berada di bangsa Mesir pada waktu itu meninggal dunia. Ya, sampai pada hewan, sampai pada tawanan yang ada di dalam tutupan sekalipun dikatakan semuanya meninggal. Dan pada waktu itu terdengarlah suara tangisan, suara jeritan yang sangat hebat dikatakan di Mesir. Kenapa hal ini bisa terjadi anak-anak? Ya, kalau kita mundur ke dalam ayatnya yang ke-21, kita akan baca saja ya. Kita akan sama-sama membuka di dalam Keluaran 12, kita akan membaca dari ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil sikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan pada Musa dan Harun. Demikianlah mereka diperbuat mereka. Kita lihat di sini anak-anak, ya, ada satu perbedaan yang mendasar terjadi di antara bangsa Israel, rumah-rumah bangsa Israel dan rumah-rumah orang-orang Mesir pada waktu itu. Ya,
perbedaan yang mendasar, dan inilah yang membedakan mana orang Israel dan mana orang Mesir. Ya, yaitu adalah tak adanya tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, Tuhan ketika melewati rumah yang tidak ada lambang darahnya, maka pasti anak sulung dari rumah tersebut pasti akan meninggal, ya, akan diambil nyawanya oleh Tuhan pada waktu itu. Mungkin kita berkata, kok Tuhan kejam, kok Tuhan, ya, seakan-akan main ambil nyawa saja. Bukan begitu. Tetapi yang harus kita lihat di sini adalah adanya perbedaan. Adanya perbedaan sehingga pada waktu itu rumah atau bangsa Israel tidak ada tangisan. Sedangkan kita melihat dalam ayat yang 29, ayat yang ke-30 tadi, semua rumah bangsa Mesir terdengar ada suara seruan yang hebat. Yang adalah suara tangisan yang sangat-sangat hebat pada waktu itu. Ya. Karena semua rumah bangsa Mesir, mereka kehilangan anak sulungnya. Ya. Ini yang harus kita garis bawahi, anak-anak. Ya. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bergerak, kita harus kita harus mempunyai motivasi, atau kita harus berbeda daripada yang lain. Kita harus menjadi contoh teladan. Kita harus mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jika orang mau melihat kita berbeda daripada mereka. Ya. Ini yang Om akan tekankan pada saat ini, anak-anak. Ya. Supaya kehidupan kita kelak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita melihat di sini, ya, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Ya, dikatakan di sini dengan kata lain, ya. Bangsa Israel pada waktu itu melakukan apa yang diperintahkan Musa. Ya, perintahkan Tuhan melalui Musa, mereka melakukannya. Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, dan maka terjadilah perbedaan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Begitupun kehidupan kita pada saat ini. Kita harus senantiasa belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, tante-tante kalian sudah selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ini telah masuk ke dalam hati kalian, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri saja? Udahlah online. Firman Tuhan online, cuma masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, yang penting absen saya sampai. Enggak begitu, ya. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan inilah, seperti yang dimaksudkan firman Tuhan pada saat ini, kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada perbedaan antara kita sebagai anak-anak Tuhan dan mereka, teman-teman kalian yang belum mengenal Tuhan. Kalau antara kalian dan teman-teman kalian sama saja, buat apa? Ya, percuma kalian beribadah, percuma kalian buang-buang kuota sekarang. Ya, percuma kalian menggunakan kuota sekian jam untuk menonton ibadah sekolah minggu, percuma. Kalau kalian nggak mau melakukan firman Tuhan, buat apa? Ya, Om dan Tante sudah capek-capek merekam hal ini juga percuma. Ya, kalau kalian tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, buat apa? Ya. Jadi melalui kesempatan firman Tuhan pada saat ini, kita diminta oleh Tuhan, kita harus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan seperti bangsa Israel. Dan kita melihat ada satu hal yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan meluputkan setiap anak sulung dari bangsa Israel daripada kematian.
Itu anak-anak. Dan Om ingin tekankan sama kalian semua, kalau kalian belajar setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan bela kalian. Tuhan akan berikan apa yang tidak kalian pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kalian mungkin bayangkan sekalipun, atau orang tua kalian bayangkan sekalipun. Karena kalian sudah belajar setia sama Tuhan, Tuhan berkati kedua orang tua kalian dengan berlipat-lipat kali ganda. Ya, tidak mustahil. Ya. Jadi mulai kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sekali lagi katakan, belajar jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan seperti bangsa Israel. Supaya apa? Kita dapat melihat nanti ada perbedaan antara kita sebagai anak-anak Tuhan dan mereka yang belum mengenal Tuhan. Ya. Jadi anak-anak belajar sejak sekarang. Sejak kalian umur seperti kalian ini, kalian harus belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kalian. Dan nanti kelak kalian akan melihat suatu perbedaan yang mendasar antara kalian sebagai anak-anak Tuhan dan yang bukan anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Om tidak akan perpanjangkan firman Tuhan. Om cukup sekiankan firman Tuhan. Tuhan berkati kalian semua selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, tadi firman Tuhannya sudah diceritakan oleh Om Hadi untuk sedari kita kecil, kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yuk kita belajar untuk ibadah lebih sungguh-sungguh lagi, walaupun masih online ya anak-anak. Mari kita belajar seperti bangsa Israel yang menuruti apa kata Tuhan. Karena kalau kita menuruti apa kata Tuhan, itu tidak sia-sia ya. Tapi Tuhan akan memberkati kita dengan sangat luar biasa. Oke, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan pujian. Terima kasih Tuhan. Keren saja. Sampai